Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, Xiaoyan memerintahkan jantung guntur Haotian untuk meningkatkan serangan pembaptisannya. Namun tubuh fisik abadi Xiaoyan tidak dapat menanggung kekuatan besar, sehingga pada pembaptisan ke-80, Xiaoyan terlihat sudah tidak kuat menanggungnya. Daging dan darah di tubuh Xiaoyan runtuh saat ini, dan dia terlihat sangat menyedihkan. Namun Leiji tidak berhenti, karena ini adalah pembaptisannya. Leiji tidak peduli apakah Xiaoyan dapat mendukungnya atau tidak. Dia tidak akan berhenti. Meskipun darah dan dagingnya runtuh, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa ki dan darahnya dengan cepat menjadi lebih kuat di bawah baptisan jantung guntur Haotian. Namun saat ini masih ada lebih dari selusin guntur dari pembaptisan, dan Xiaoyan sudah berlumuran darah serta tulangnya masih terlihat jelas di bawah daging dan darahnya. Jika dia tidak bisa pulih tepat waktu, maka pembuluh darah di seluruh tubuhnya akan diblokir dan dia akhirnya akan runtuh sepenuhnya. Tentu saja Xiaoyan benar-benar dapat menyelesaikan krisis saat ini dengan menggunakan seni pembentuk kehidupan secara langsung dan mengintegrasikan avatar dari dewa asli. Namun Xiaoyan tidak melakukan ini karena dia sendiri yang harus menerima pembaptisan jantung guntur Haotian. Ini juga sebenarnya merupakan keberuntungan baginya. Jika Xiaoyan menggunakan teknik pembentuk kehidupan dan mengandalkan kekuatan avatar dewa asli untuk melawan, maka hal penting dari pembaptisan jantung guntur Haotian tidak akan dirasakannya. Selain itu, mengendalikan kekuatan guntur sebenarnya antara kehancuran dan kelahiran kembali. Lagi pula jantung guntur Haotian tidak bermaksud menghancurkan Xiaoyan, dan ini dilakukannya atas permintaan Xiaoyan sebelumnya. Saat ini kekuatan jantung guntur Haotian terus meningkat, sehingga akan sulit bagi Xiaoyan menahannya walaupun dia telah mencapai tubuh abadi. Berdasarkan hal ini dapat dinilai bahwa kekuatan jantung guntur Haotian juga sangat kuat. Guntur yang diledakkannya benar-benar berbeda dan semua energi destruktif begitu terkonsentrasi. Sepertinya kekuatan dapat berkembang tanpa batas karena ukuran guntur Haotian yang turun saat ini tidak lagi seperti sebelumnya. Saat ini seberkas cahaya yang turun ukurannya menjadi puluhan kaki, dan itu benar-benar menyelimuti Xiaoyan, dan guntur ini dipenuhi dengan energi destruktif, namun semua energinya belum meluap. Sambil merasakan pembaptisan, Xiaoyan juga memeriksa kondisinya. Darah tingkat rendah ini akan memungkinkanku untuk menerobos. Dia menyadarinya lagi, tetapi itu adalah ancaman besar bagi darah Xiaoyan yang setara dengan perpaduan darah dan faktor resikonya sangat tinggi. Namun ini seharusnya menjadi pilihan tercepat dan terbaik jika dia ingin melangkah lebih jauh dengan tubuh fisik dewa. Xiaoyan menggertakkan giginya. Dia tahu bahaya menelan esensi darah dewa asli, jadi dia sedikit ragu. Namun setelah mempertimbangkan dengan hati-hati, Xiaoyan masih membuka mulutnya. Xiaoyan melihat darah emas di depannya dengan napas ringan. Kemudian dia langsung menelan esensi darah emas ke dalam tubuhnya. Seperti yang diharapkan, Xiaoyan tidak berhenti sama sekali, dan setelah Xiaoyan menelannya, tubuhnya dipenuhi dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat ini, semua ki dan darah di tubuhnya melonjak dengan liar, dan ada penolakan yang kuat dari dalam tubuhnya. Sepertinya esensi darah emas ini tidak cocok dengan darah Xiaoyan. Apa yang dilakukan Xiaoyan adalah mengendalikan ki dan darahnya. Dia mencoba memadukan kekuatan esensi dan darah. Dengan menggabungkan setetes esensi darah ini, maka akan ada jejak esensi darah dewa asli dalam darah Xiaoyan.
Dan di masa depan, Xiaoyan juga mungkin bisa menyerap sumber bintang untuk meningkatkan kekuatannya seperti avatar dewa asli. Terlihat ada tekad yang kuat di mata Xiaoyan. Memang akan sangat berisiko melakukannya, tetapi begitu berhasil, maka tubuh fisik Xiaoyan bisa terlahir kembali. Tentu saja dia bukan orang pertama yang melakukan ini, tetapi sejak zaman dahulu, jarang ada orang yang berhasil, dan jika ada, maka itu akan langsung diberantas oleh klan dewa asli, karena itu merupakan kebanggaan mereka. Sehingga saat ini, hampir tidak mungkin ada orang kuat yang telah menyatukan darah dewa asli di dunia. Jika Xiaoyan berhasil, maka dia adalah satu-satunya. Xiaoyan menggertakkan giginya, lalu mengendalikan semua ki dan darah di tubuhnya seperti gelombang laut menuju darah dewa asli. Namun penolakan seperti yang sebelumnya tidak muncul. Sebaliknya esensi darah dewa asli bergabung menjadi ki dan darah Xiaoyan dalam sekejap. Saat ini ki dan darah Xiaoyan tampak mendidih. Esensi darah dewa asli tidak hanya membawa lebih banyak vitalitas ke Xiaoyan, namun saat ini dia juga dengan panik melahap vitalitas milik Xiaoyan, sehingga semakin banyak energi yang masuk. Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat ini Xiaoyan hanya bisa berteriak. Dia tidak menyangka ini akan terjadi dan Guntur Haotian masih datang. Kehidupan Xiaoyan pada dasarnya di luar kemampuannya, dan tidak hanya kerusakan pada tubuh fisik yang terus berlanjut, namun kekuatan keabadian tubuh fisik juga dengan cepat ditarik, sehingga tubuh Xiaoyan sangat mungkin runtuh dan meledak. Bahkan jika ini adalah ratu alam dewa kuno, dia harus dapat menemukan cara untuk membentuk kembali tubuh fisiknya. Jika hal ini terus berlanjut, maka sepertinya Xiaoyan tidak akan memiliki tubuh yang abadi lagi, dan semuanya akan kembali ke titik semula. Mungkin hanya ranah alam keabadian yang bisa dipertahankan. Dalam situasi yang mendesak seperti itu, Xiaoyan segera menggunakan 3 jantung api untuk menahan Guntur Haotian dan memerintahkan kekuatan asli mereka untuk mempertahankan tubuh yang akan runtuh. Aku ingin melihat berapa banyak vitalitas kehidupanku yang dapat kamu lahap. Xiaoyan mengerutkan kening meskipun dia memiliki kekuatan asli saat ini, tetapi waktu untuk melawan dan memperbaiki tubuh fisiknya mungkin tidak terlalu lama. Dalam kepanikan, Xiaoyan memobilisasi semua ki dan darahnya, dan satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah membiarkan ki dan darahnya mengalahkan esensi darah dewa asli dengan cara ini. Kemudian, Xiaoyan mengintegrasikan kekuatannya ke dalam darahnya. Lagi pula tubuh fisik abadi Xiaoyan tidaklah terlalu lemah, meskipun tidak bisa dibandingkan dengan dewa asli. Namun darahnya sendiri tidaklah lemah. Hanya saja di bawah ekstraksi vitalitas yang cepat ini, Xiaoyan memaksakan untuk menopangnya dan kecepatannya bisa dilihat dengan mata telanjang. Seluruh dagingnya dengan cepat menyusut. Tepat ketika Xiaoyan bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, sebuah suara yang sudah lama tidak terdengar perlahan terdengar di benaknya. Gunakan pagoda emas. Suara ini berasal dari Janlao. Sudah lama Xiaoyan tidak lagi bergantung pada Janlao. Dia merasa bukan lagi Xiaoyan yang masih berjuang melawan keabadian. Dan saat telah tumbuh, dia merasa kekuatan asli pagoda emas lebih misterius dan sangat kuat. Tentu saja kekuatannya bukanlah segala sesuatu yang ada di dalam pagoda emas. Namun sebaliknya, semua yang ada di dalam pagoda emas tampaknya telah ditempatkan di dalamnya oleh seseorang. Dan seperti yang diharapkan, semuanya dilakukan oleh Yang Mulia Zuzang, dan itu sendiri adalah hal misterius yang lebih kuat, bahkan melampaui kognisi Xiaoyan. Adapun sesuatu yang masih belum diketahui, hanya dengan terus berkembang, Xiaoyan dapat membuka lebih banyak rahasia di dalam pagoda emas. Misalnya, bahkan Xiaoyan tidak dapat membayangkan bahwa pagoda emas ini akan efektif pada saat seperti ini. Tetapi jika Xiaoyan memikirkannya dengan hati-hati, maka pagoda emas dapat memeriksa dan menyeimbangkan kekuatan asli, sehingga semuanya dapat seimbang satu sama lain di dalam tubuhnya. Jadi sekarang pagoda emas itu juga dapat menekan atribut maniknya.
Xiaoyan tidak terlalu memikirkannya sebelumnya, dan kesempatan seperti itu akan cepat berlalu, sehingga dia harus segera menstabilkan esensi darah dewa asli di tubuhnya. Apa yang dilakukannya? Mengapa napasnya semakin lemah? Lei Ji memandangi wajah Xiaoyan dengan keheranan. Terlihat dengan jelas bahwa dagingnya menyusut dan darahnya kering, serta pakaian di tubuhnya tampak longgar, dan sosok yang bergoyang di udara itu terlihat sangat aneh. Bukankah seharusnya itu sangat menyakitkan? Lei Ji tidak bisa menahan rasa khawatir. Meskipun dia tidak rela jantung guntur Haotian diambil Xiaoyan, namun dia tetap tidak ingin Xiaoyan gagal. Lagi pula kebangkitan klan Guntur akan bergantung padanya. Lengan guntur Haotian tidak berhenti dan terus menderu. Sementara itu 4 kekuatan asli telah menjadi penghalang bagi Xiaoyan. Tidak peduli seberapa kuat jantung guntur Haotian, itu tidak mungkin dapat mengguncang 4 kekuatan asli di saat yang bersamaan. Pada saat berikutnya, tubuh kering Xiaoyan tiba-tiba meledak dengan cahaya keemasan yang menyilaukan. Dan bersamaan dengan itu, samar-samar terlihat di antara alisnya ada bayangan bintang. Namun itu hanya sekilas dan bayangan bintang tidak benar-benar muncul. Saat ini, vitalitas yang kuat dan luas meletus dari tubuh Xiaoyan. Kemudian dia dengan cepat memulihkan tubuhnya. Dan saat ini Xiaoyan langsung kembali ke kondisi puncaknya, termasuk tubuh fisik yang telah dilukai oleh jantung guntur Haotian sebelumnya. Kini telah menghilang dan pulih dengan cepat. Seseorang juga dapat dengan jelas merasakan bahwa aura Xiaoyan lebih kuat saat ini dan dapat dirasakan dengan sangat jelas. Ini adalah terobosan yang telah terakumulasi berulang kali dan perasaan alaminya sangat jelas. Meskipun tubuh fisik Xiaoyan lebih kuat darinya, namun Lei Ji dapat mendeteksi perubahan dalam darah Xiaoyan. Kemudian terlihat 3 jantung api dan inti guntur void kembali ke tubuh Xiaoyan, dan baptisan berikutnya dia akan menahan dengan tubuhnya sendiri. Xiaoyan sendiri bisa merasakan distribusi darah emas di dalam tubuhnya, dan itu bersinar di dalamnya yang membuat Xiaoyan merasa sulit mempercayainya. Dengan mematuhi nasihat Janlao dan hanya menjalankan pagoda emas, dia dapat menenangkan esensi darah dewa asli yang gelisah di tubuhnya, dan itu terbukti bahwa di bawah kendali pagoda emas, maka esensi darah dewa asli tanpa terkecuali masih bisa diseimbangkan di dalam tubuhnya. Tepatnya itu seperti terintegrasi ke dalam darah Xiaoyan sepenuhnya dan menjadi bagian dari darahnya. Hal ini sudah membuktikan bahwa kekuatan pagoda emas ini mungkin jauh di luar imajinasi Xiaoyan. Jika Janlao tidak membuka mulutnya, mungkin Xiaoyan tidak akan pernah berpikir bahwa pagoda emas akan memiliki efek seperti itu. Meskipun ki dan darah Xiaoyan telah meningkat banyak, tetapi pada dasarnya tubuh fisiknya belum mencapai terobosan. Walaupun seperti itu, sekarang Xiaoyan telah menemukan arah kultivasi tubuh fisiknya, sehingga itu dapat membantu Xiaoyan untuk mengintegrasikan lebih banyak esensi darah dewa asli. Hal itu akan meningkatkan ki dan darahnya berevolusi menjadi ki dan darah dewa asli yang kuat. Hanya saja jika Xiaoyan terus mengambil esensi darah avatar dewa asli, maka itu akan merusak avatar dewa asli. Dan jika terus seperti ini, bahkan akan membuat kekuatan avatar dewa asli merosot. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak bermaksud untuk terus melucuti esensi darah avatar dewa asli ini. Lagi pula, selain avatar dewa aslinya sendiri, masih ada avatar dewa asli yang lebih kuat di sampingnya, dan memberikan esensi darah seharusnya tidak menjadi masalah besar bagi avatar dewa asli bintang 8. Sementara itu di salah satu tempat di alam dewa kuno, Cimi atau Yusuan merasa ada yang aneh. Sejak datang ke alam dewa kuno, dia tidak melakukan hal yang buruk, tetapi mengapa dia selalu merasa merinding? Tidak peduli apa yang terjadi, aku harus lebih berhati-hati. Akhir-akhir ini, aku memiliki firasat yang buruk. Cimi bergumam 2 kali, matanya menjadi waspada sedikit, tetapi sepertinya tidak ada keraguan tentang Xiaoyan.
Pada saat ini sosok Xiaoyan berdiri tegak lurus di tengah guntur. Tubuh abadinya jelas menjadi lebih kuat dan masih tersisa 19 sambaran guntur terakhir. Xiaoyan jelas menyadari bahwa jantung guntur Haotian tidak menggunakan kekuatan aslinya sebelumnya. Tetapi sepertinya 19 sambaran guntur Haotian yang terakhir akan membuat Xiaoyan merasakan kekuatan pembaptisan yang sebenarnya. Ayo biarkan aku melihat kekuatan sebenarnya dari jantung guntur Haotian. Xiaoyan juga menunjukkan niat bertarung di matanya. Meskipun daging dan darah di tubuhnya sedang berdetak saat ini, namun tidak ada jejak ketakutan di matanya. Lagi pula momen paling berbahaya telah berlalu, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkannya saat ini. Saat suara itu jatuh, jantung guntur Haotian berubah menjadi guntur Phoenix. Kemudian dia membuka mulutnya yang besar, dan guntur itu langsung mengalir deras sehingga cahaya guntur langsung menenggelamkan sosok Xiaoyan. Cahaya guntur ini tidak hanya lebih megah dari sebelumnya, tetapi juga jauh lebih kuat. Di bawah cahaya guntur, tubuh Xiaoyan juga bergetar tak terkendali. Daging dan darah di tubuhnya dibombardir oleh kekuatan absolut ini. Meskipun ki dan darah Xiaoyan telah diperkuat, namun sepertinya kekuatannya tidak cukup untuk memungkinkan tubuh Xiaoyan untuk tetap utuh. Di bawah pembaptisan jantung guntur Haotian, tingkat kehancuran seluruh tubuh fisik bahkan lebih tragis daripada yang dibayangkan Xiaoyan. Dan daging di tubuhnya retak serta ki dan darahnya mengalir deras. Dan walaupun itu sembuh dengan cepat, namun dia masih tidak sadarkan diri untuk sementara waktu. Setelah sadar, dia bahkan bisa melihat tulang putih di bawah daging dan darahnya. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat Lei Ji yang tidak bisa membantu. Lei Ji merasa malu menonton adegan ini, dan dia tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah dia bisa menahan momen ketika Xiaoyan berada di puncaknya. Lei Ji cukup lama mengikuti Xiaoyan dan telah melihat kegilaan cara kultivasi Xiaoyan. Dengan kekuatan Xiaoyan saat ini, membuat Lei Ji masih tidak dapat mempercayainya. Bagaimana mungkin hanya dalam beberapa ratus tahun kekuatan Xiaoyan menjadi sangat menakutkan, dan dia merasa sudah tidak mengenal Xiaoyan yang dulu. Apa sebenarnya yang dilakukan orang ini dalam ratusan tahun terakhir? Walaupun dia adalah reinkarnasi dari Tuan, tetapi kecepatan peningkatannya terlalu menakutkan. Jika tebakanku benar, seharusnya tubuh maupun ranahnya telah mencapai tingkat keabadian. Itu sangat luar biasa. Dan aku benar-benar tidak bisa tidak bertanya-tanya, apakah dapat memiliki banyak kekuatan asli dalam satu tubuh, dan itu akan sulit ditandingi oleh siapapun. Lei Ji yang dari tadi hendak pergi masih terkejut dengan penampilan Xiaoyan dan berhenti lagi untuk menontonnya. Melihat bahwa Lei Ji masih ada di sini, di dalam hatinya Xiaoyan berpikir membutuhkannya untuk melindunginya. Aku khawatir setelah beberapa jangka waktu, Xiaoyan akan tumbuh menjadi eksistensi yang hanya bisa dicapai dengan melihat ke atas. Lei Ji masih mengunci matanya pada tubuh Xiaoyan sampai cahaya guntur itu menghilang dan tubuh Xiaoyan terungkap. Dia melihat bahwa hampir tidak ada bagian tubuhnya yang utuh, tetapi saat cahaya guntur menghilang, lukanya sembuh dengan cepat. Tetapi jantung guntur Haotian tidak akan memberikan Xiaoyan kesempatan untuk memulihkan tubuhnya sepenuhnya. Cahaya guntur telah muncul kembali dan langsung membombardir ke arahnya. Namun Xiaoyan tidak menghindari ini meskipun kondisinya tidak baik-baik saja saat ini. Semakin intens situasi ini, maka darah di tubuh Xiaoyan selalu dalam keadaan mendidih. Pada saat ini setiap momen dukungan memiliki pengaruh yang besar padanya. Untuk meningkatkan esensi darah dewa asli di tubuhnya, Xiaoyan tanpa ragu memobilisasi avatar dewa asli lagi dan memisahkan dua esensi darah sekaligus. Kemudian Xiaoyan menelannya ke dalam tubuhnya tanpa ragu-ragu. Xiaoyan tidak khawatir dengan dampaknya untuk kekuatan avatar dewa asli, karena setelah mengambil esensi darah dewa asli yang disiapkan oleh Qimi, Xiaoyan dapat menekan kekuatannya.
Jika dia menyerap semuanya, maka kekuatan avatar dewa aslinya mungkin akan mampu menembus ke tingkat yang lebih kuat dari dewa asli bintang 8. Jadi dengan menggunakan beberapa tetes esensi darah dari avatar dewa asli, seharusnya tidak akan merusak avatar dewa asli. Bagaimanapun itu hanyalah avatar. Kuncinya adalah membuat Xiaoyan lebih kuat. 2 tetes esensi darah langsung bergabung ke dalam darah Xiaoyan. Dia tidak menunggu esensi darah dewa asli bereaksi, dan Xiaoyan langsung mengoperasikan pagoda emas untuk menekannya. Dan dalam sekejap, Xiaoyan memancarkan ki dan darah yang kuat serta pemulihan dari cedera dipercepat secara tiba-tiba. Tetapi Xiaoyan menyadari bahwa dia tidak dapat menelan esensi darah terlalu banyak sekaligus. Esensi darah dewa asli tampaknya ditolak dalam tubuhnya, meskipun akhirnya itu dicerna. Tetapi dapat dilihat bahwa akan ada masalah jika Xiaoyan terus memaksakan dirinya, dan tentu saja itu akan sangat merugikannya jika dia tidak menerima baptisan jantung guntur Haotian saat ini. Setelah Xiaoyan menelan 2 tetes esensi darah dewa asli lagi, segel bintang milik dewa asli di antara alisnya terlihat samar lagi dan masih belum bisa dipadatkan sepenuhnya. Saat ini Xiaoyan sudah menerima 96 kali sambaran petir guntur Haotian, dan Xiaoyan masih berdiri di tengah guntur. Dia terus berusaha keras mendukung tubuhnya untuk menerima pembaptisan. Segel bintang menjulang lagi di tengah alisnya, tetapi pada akhirnya masih tidak muncul. Sepertinya ada peluang Xiaoyan benar-benar memiliki kemampuan dewa aslinya, dan hal itu bukan tidak mungkin. Namun Xiaoyan selalu merasa tidak baik jika terus mengkonsumsi avatarnya sendiri, dan dalam hatinya dia diam-diam menyesal tidak membawa Chimi. Jika Chimi ada di sini, maka dia tidak perlu mengorbankan avatarnya sendiri. Pada saat berikutnya, akhirnya semburan guntur ke-99 membombardirnya, dan Xiaoyan kini diselimuti oleh cahaya guntur. Meskipun Xiaoyan terluka, namun kecepatan pemulihannya sangat cepat, dan itu tidak akan menyebabkan kerusakan serius padanya. Xiaoyan akhirnya berhasil menerima pembaptisan 99 jantung guntur Haotian, dan Lei Ji juga mengeluarkan suara napas yang panjang. Suara gemuruh yang memekakkan telinga akhirnya berhenti, seolah-olah seluruh dunia tampaknya sunyi. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.